potensial ditemukan, maka kita akan berbicara melalui topik penutup adalah how kita bisa memberikan kepastian atmosfer ini bisa berkelanjutan untuk hidup kita di muka bumi. Karena kita sudah paham bahwa jika atmosfer ini hilang, maka sebetulnya akan menjadi dampak utama pada hilangnya kehidupan. Atau dengan kata lain, blue skies for green earth. Kita menginginkan langit yang biru untuk kehidupan yang hijau atau permukaan bumi yang hijau. Kita masuk pada hipotesis Gaia terlebih dahulu. Apa itu hipotesis Gaia? Ya. Anda mungkin bisa melihat hipotesis Gaia itu merupakan sebuah hipotesis yang diambil dari kepercayaan, ya, kepercayaan kuno yang berbicara mengenai Dewi Bumi. Dewi Bumi, kemudian di hipotesis ini mengatakan bahwa adanya interaksi antara masing-masing elemen yang tinggal di bumi. Jika kita merusak salah satu elemen, maka itu akan berdampak pada kerusakan elemen yang lain. Itu adalah hipotesis Gaia. Nah, oleh karenanya, supaya kita bisa menjaga atmosfer kita, dan kita tahu bahwa atmosfer ini tidak hanya ada dan dampaknya tidak hanya karena aktivitas di udara, tapi juga karena adanya aktivitas manusia atau makhluk hidup lainnya yang berada di daratan. Maka cara upaya kita untuk bisa menanggulanginya diantaranya adalah melakukan kendali terhadap aktivitas yang berada di permukaan bumi, contohnya adalah aktivitas industri. Ya, kemudian bagaimana kita juga mengevaluasi terkait dengan kuantitas pembakaran dari bahan bakar fosil. Ya, bagaimana kita juga mulai melakukan sebuah efisiensi pada transportasi, yang artinya emisi gas buang bisa kita minimalisir. Kemudian agrikultural juga bagaimana bisa mengurangi penggunaan dari beberapa mineral organik yang sangat potensial untuk mengalami evaporasi atau terkondensasi di atmosfer. Ya, kemudian hal-hal lainnya ini juga bisa menjadi upaya untuk menanggulangi permasalahan di atmosfer. Nah, kita lihat karena kalau secara bertahap, kalau misalnya kita perhatikan aktivitas kita itu awalnya mungkin hanya sekedar pada peningkatan keasaman. Yang paling sederhana, hujan asam. Hujan asam ini adalah sebuah fenomena alam yang paling sederhana. Namun jika kemudian kita biarkan saja, ini akan bisa menyebabkan terjadinya smog fotokimia, yang mana nanti akan berdampak pada elevasi atau peningkatan gas absorpsi ya, dari gas-gas terhadap sinar inframerah yang nantinya menyebabkan suhu bumi mengalami peningkatan atau dikenal dengan global warming. Jika global warming ini terjadi, maka bukan hanya suhu bumi saja yang akan mengalami dampak, tetapi juga akan ada perubahan iklim. Ya, kita ingat bahwa indikatornya ada iklim, ya, climate change. Dan kita review sedikit, satu di antara indikator SDGs itu adalah bagaimana kita berbicara mengenai climate action. Ya. Dan climate action berarti masih ada korelasinya dengan aktivitas kita hari ini, ya, yang kemudian nantinya jika kita tidak masih mampu mengendalikan, maka ini merupakan ancaman terhadap kemampuan lapisan ozon yang berada di stratosfer untuk bisa memfilter sinar UV. Jika sinar UV sampai, maka yang terjadi adalah kesehatan manusia bisa langsung mendapatkan efek secara langsung. Adapun hal lainnya, kita lihat bahwa bisa meningkatnya korosi pada material, ya, dan tentu saja ini dampaknya bisa sangat berbahaya. Untuk lebih jelasnya mengenai fotokimia, silahkan Anda lihat pada link-link yang sudah disiapkan pada LMS. Berikut adalah aplikasi atau implementasi green science dan teknologi yang berkaitan dengan penanganan atmosfer agar kehidupan kita masih bisa berkelanjutan. Ya.
kita berupaya untuk bagaimana bisa mengurangi global warming, kemudian juga kita mengurangi gangguan ozon di daerah stratosfer, ya, juga mengurangi acid precipitation atau peningkatan hujan asam. Nah, beberapa contoh dari link-link ini menunjukkan terkait dengan inovasi teknologi apa saja yang sudah dikembangkan hari ini, kemudian apa sih simple action yang bisa dilakukan oleh kita untuk menangani permasalahan yang kita hadapi hari ini, terutama terkait dengan atmosfer. Demikian pembahasan kita untuk materi terakhir, ya, yang mana materi ini merupakan bekal Anda untuk ujian akhir semester. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.